Selamat datang di channel Kampus. Perkenalkan, nama saya Hira. Selanjutnya kita akan bahas operasi fungsi. Definisi, misalkan fungsi f r ke r dan g r ke r, dua fungsi dan a elemen r, bilangan real ya ini, maka f ditambah atau dikurangin g ya, a dikali f, f dikali g, dan f dibagi g didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini f ditambah atau dikurang gx ya sama dengan fx ditambah atau dikurang gx. Nah, kemudian yang b, a ini konstanta ya, a dikali f dikali fx ya sama dengan a dikali fx. Kemudian yang c, f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Dan yang d, f dibagi gx ya sama dengan fx per gx, dimana gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena dia akan menjadi nilai yang tak hingga ya, atau tak dapat ditentukan, tak terdefinisi. Nah, kemudian di sini untuk domainnya, domain untuk f tambah atau kurang g sama dengan domain f irisan dari domain g. Lalu untuk domain AF ya, A dikali F sama dengan domain F ya. Lalu domain FG, F dikali G ya ini ya, sama dengan domain F irisan domain G, dan domain F dibagi G sama dengan domain F irisan domain G, di mana GX-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah x min 4, df sama dengan r ini bilangan real, dan gx ini sama dengan gx ditambah 2 dan a sama dengan 5. Nah, tentukanlah f ditambah gx ya, f dikurangin gx dan a kali f x, kemudian f dikali gx dan f dibagi gx ya. Kita tentukan dulu yang pertama, yaitu mana ini yang pertama, yaitu f tambah gx, itu dia kan untuk sifat-sifatnya tadi f x ditambah fg seperti ini ya. Berarti fx-nya tadi kan x kuadrat ditambah x ya, ditambah dikurangin 4 tadi ditambah x dikurangin 4 ya. Ini untuk yang fx-nya, ditambah gx-nya itu 3x ditambah 2 ya. Nah, berarti kita dapat menjumlahkan dari suku-suku yang sama. Nah, di sini x kuadrat tidak ada pasangannya, kita tetap tulis x kuadrat. Nah, di sini ada x ditambah 3x, berarti kita bisa jumlahkan jadi 4x. Nah, kemudian di sini ada min 4 sama plus 2, berarti min 4 ditambah 2, berarti dia jadi min 2. Seperti ini. Nah, ini hasilnya dari f ditambah gx ya, sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 2. Nah, selanjutnya untuk pengurangannya, berarti di sini fx dikurangin gx. Oh, ini saya salah tulis. Dia di sini tadi gx ya, gx. Nah, kita lanjutkan, berarti fx-nya yaitu x kuadrat plus x min 4 dikurangin ya, jangan lupa ini harus dikasih tanda kurung ya, gx-nya itu min gx plus 2 gitu. Nah, berarti di sini x kuadratnya tetap karena dia tidak punya suku yang sama ya di gx. Nah, selanjutnya nih x dikurangin ya 3x, berarti 1 dikurangin 3 jadi min 2x ya. Kemudian min 4 dikurangin 2 berarti min 6. Nah, ini hasilnya untuk f dikurangin gx ya.
Nah, kemudian selanjutnya adalah A dikali Fx. Berarti artinya A dikali Fx ya. Berarti A-nya tadi udah diketahui 5 dikalikan Fx-nya adalah X kuadrat plus X min 4. Kita kalikan saja 5 satu-satu ya. Yaitu 5X kuadrat ditambah 5X min 20. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah F dikali GX, yaitu itu artinya adalah Fx dikalikan GX ya. Berarti Fx-nya itu tadi X kuadrat ditambah X min 4 ya. Kita kalikan GX-nya itu GX plus 2. Kita kali distributif. X kali X kuadrat dikali 3X, dia jadi 3X pangkat 3 ya. Karena ini kan pangkat 1, artinya ini pangkat 2. Jadi kalau dikalikan tinggal ditambah 2 tambah 1, 3 gitu ya. Jadi 3X kuadrat. Kenapa ini depannya 3? Karena di sini kan artinya 1. 1 dikali 3, 3. Seperti itu ya. Kemudian X dikalikan 3X yaitu plus 3X kuadrat ya. X dikalikan 2 berarti dia jadi plus 2X. Min 4 dikalikan 3 dia jadi min 12X. Dan min 4 dikalikan 2 ya sama dengan min 8. Seperti ini. Berarti yang sukunya yang sama kita bisa jumlahkan yaitu 2X min 12X. Berarti 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 ya. 3X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Kemudian dikurangin 10X min 8. Karena 2 dikurangin 12 itu adalah min 10 ya. Ini hasil akhirnya. Nah, kemudian untuk yang pembagian F bagi GX yaitu artinya adalah Fx per GX ya. Fx-nya tadi X kuadrat plus 4 min plus X ya, sorry. Plus X min 4 ya per 3X plus 2. Ini tidak bisa disederhanakan ya. Jadi apa adanya seperti ini. Mudah bukan? Domain fungsi hasil operasi aljabar beberapa fungsi. Yang pertama, domain F ditambah G sama dengan domain F irisan domain G. Nah, contohnya diketahui Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan akar dari X tambah 3. Tentukan daerah asal dari F ditambah Gx. Nah, kita jawab di sini yaitu untuk Fx sama dengan X kuadrat. Ya, ini untuk domain fungsinya yaitu X, di mana X adalah elemen bilangan real. Kenapa? Karena berapa saja yang untuk domain itu dia bisa diisi oleh variabel bebas ya. Variabelnya bebas, bisa dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Maka kita sebut yaitu bilangan real. Sehingga domain F yaitu X di mana X adalah elemen bilangan real. Jadi semua bilangan real dia dapat dimasukkan ke si X ini ya, si domain X ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah GX. GX itu adalah sama dengan akar dari X tambah 3. Nah, kenapa di sini ya, karena di sini adalah akar ya, dia memiliki syarat ya. Apa syaratnya? Di dalam akar dia harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam akarnya ini kurang dari 0, yaitu bilangan negatif, dia akan membentuk bilangan imajiner ya. Jadi tidak boleh. Sehingga di sini syaratnya yaitu dia harus X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0 ya. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena dia positif. Kalau misalnya negatif tadi saya sudah bilang yaitu dia akan membentuk bilangan imajiner ya, sehingga X lebih dari sama dengan 3-nya kita pindah ruas dia jadi negatif 3. Nah, untuk domain G ya, domain G ya atau DG kita bisa tulis gini juga. Kita bisa tulis domain G ya sama dengan ya X di mana X ya lebih dari sama dengan negatif 3 dan X elemen bilangan real. Seperti ini untuk domain fungsi G-nya. Nah, selanjutnya kita dapat buat dari garis bilangan ini ya. Nah, kita misalkan saja untuk berapa nih? Untuk si
tak hingga ini, yang tak hingga nih untuk yang X kuadrat df-nya ini. Untuk yang df kita ibaratkan di sini adalah dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ya, bisa juga misal kita tulis di sini misalnya dari negatif 20 dan di sini misalkan 20. Atau kita tulis juga di sini misalnya dari negatif 3, di sini misalkan ini hanya permisalan ya 3. Ini kan titik-titik bisa berapa saja ya. Karena dia bilangan real. Misalkan di sini 0 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Di sini dia adalah untuk yang si X kuadrat ya, untuk domain F-nya dia adalah elemen bilangan real. Maka kita dapat menandakannya di sini. Karena dia elemen bilangan real, kita tandain. Nah, sampai positif tak hingga. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Nah, ini adalah dari domain fungsi f. Nah, selanjutnya yaitu untuk domain g-nya, karena dia irisan ya, kita harus kita cari irisan yang mana. Dia lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, ini negatif 3. Lebih dari sama dengan negatif 3 berarti negatif 3 ikut ya. Lebih dari berarti ke kanan arahnya. Berarti ini adalah irisannya. Irisan dari dari domain F irisan domain G. Berarti daerah hasilnya di sini yang bir dongker ini. Ya. Dapat kita tulis ya. Dapat kita tulis yaitu di sini ya. D F ditambah G ya sama dengan ya X, di mana X lebih dari sama dengan negatif 3 dan X ini adalah elemen bilangan real gitu. Seperti itu, mudah bukan? Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang pengurangannya. Yang pengurangannya domain F dikurangin G sama dengan domain F irisan domain G ya. Ini kenapa ada I-nya? Ini tidak ada ya. Nah, selanjutnya contohnya diketahui fx sama dengan 2 per x plus 6 dan gx-nya itu sama dengan x negatif 2. Nah, di sini untuk fx dia memiliki syarat. Syaratnya itu tadi kan fx-nya 2 per x plus 6 ya. Nah, dia memiliki syarat. Syaratnya itu dia harus x plus 6-nya ini harus tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Berarti karena dia tidak boleh jadi kalau misalnya dia 0 ya, dia akan menjadi 2 per 0. 2 per 0 itu akan menjadi tak hingga ya. Itu tidak boleh. Berarti di sini yang tidak boleh adalah X tidak boleh sama dengan 6, tidak sama dengan min 6. Kenapa? Karena kalau misalnya X-nya min 6 ya, kita substitusikan di sini min 6, jadi dia 2 per 0. 2 per 0 itu adalah infinitif atau tak hingga atau tak terdefinisi, itu tidak boleh ya. Ini syaratnya tidak boleh negatif 6. Berarti domain fungsinya adalah X, di mana ya X itu tidak boleh sama dengan negatif 6, tapi X-nya itu dia merupakan elemen bilangan real ya. Jadi seluruh bilangan real kecuali si angka negatif 6 ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu GX. Ya, GX-nya itu kan dia akar X min 2 ya. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk di dalam akar tidak boleh negatif ya, karena dia akan membentuk bilangan imajiner. Jadi syaratnya adalah di sini X min 2 harus lebih dari sama dengan 0 ya, harus positif. Makanya dia lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini X lebih dari sama dengan 2 ya, berarti domain dari G-nya ini, fungsi G-nya ini yaitu X, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 2 dan X elemen bilangan real gitu ya. Nah, selanjutnya kita dapat membuat garis bilangan ya. Garis bilangannya ini dari negatif tak hingga dan sini adalah terhingga ya. Kita ibaratkan di sini adalah berapa? Negatif 2 negatif, misalnya negatif 20 ya, sama seperti yang tadi. Ini 20, misalkan sini ada negatif 6, ini 0, misalkan di sini ada 2 ya. Ini permisalan saja ya. Nah, selanjutnya kita akan gambar
Kita gambar, kita lihat di sini karena dia domain F ini tidak boleh sama dengan negatif 6, berarti di sini kita lingkarin ya, tidak boleh di sini, tidak boleh negatif 6. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat domain G-nya, yaitu dia X lebih dari sama dengan 2. Berarti ke kanan ya ini ya. Nah, berarti dari sini saja kita sudah lihat hasilnya, yaitu hasilnya yang ini kan. Karena untuk yang domain F-nya ini kan sebetulnya ini sampai sini ya kan, kecuali si 6, si negatif 6. Nah, untuk irisannya yaitu yang ini, berarti lebih dari sama dengan 2. Ini sudah sudah dapat hasilnya ya, yaitu domain F dikurangin G sama dengan ya X, dimana X lebih dari sama dengan 2 dan X elemen bilangan real. Mudah bukan? Selanjutnya, domain fungsi hasil operasi aljabar dari beberapa fungsi, yaitu yang perkalian ya dan pembagian. Ini yang kita perkalian dulu. Nah, contohnya diketahui fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 1 per x min 2. Tentukan daerah asal dari f dikali gx ya di sini. Nah, daerah asalnya seperti apa? Yaitu seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya. Kita lihat fx-nya ini yaitu x kuadrat ya. Kemudian berarti daerah domain fungsi f-nya ini berapa? Yaitu seperti slide yang sebelumnya, X, di mana X adalah elemen bilangan real ya. Dia bilangan real, boleh semua bilangan real boleh masuk di X kuadrat sini. Nah, kemudian untuk GX sama dengan 1 per X min 2 ya, seperti slide yang sebelumnya juga saya bahas. Untuk pembagian seperti ini dia tidak boleh, syaratnya ya tidak boleh sama dengan 0 ya. X min 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya ini tidak boleh sama dengan 2 ya, karena negatif 2 pindah ke ruang setengah jadi positif kan, 2. Kalau misalnya kita substitusikan di sini, berarti 2 dikurang 2 jadi 0, 1 per 0 berapa? Tak terdefinisi ya, jadi tidak bisa ya. Nah, selanjutnya berarti dia domain fungsi G-nya yaitu X ya, X di mana X tidak boleh sama dengan 2 dan X-nya ini tetap dia elemen bilangan real. Jadi seluruh bilangan real kecuali si angka 2 ini ya. Kalau misalkan kita bikin garis bilangan ya, yaitu untuk yang domain F dia adalah seluruh bilangan real. Kalau kita seluruh bilangan real, misalkan kita ambil di sini seluruhnya ya. Misalkan di sini adalah elemen bilangan real ini seluruhnya. Nah, kemudian kalau untuk yang domain G-nya ini tidak sama dengan 2. Tidak sama dengan 2. Nah, misalkan di sini dia ada angka 2 nih di sini. Nih, di sini ada angka 2. Angka 2 di sini ya. Angka 2 berarti si 2 ini tidak boleh masuk ya. Sehingga kita dapat tulis ini. Kita hapus saja ya. Semuanya kehapus. Tidak apa-apa, kita tulis ulang. Nah, di sini dia tidak. Nah, di sini kosong ya. Kosong dan sisanya adalah daerah daerah apa? Daerah domain, kecuali yang si 2 ini. Kecuali yang 2 ini. Nah, ini adalah domainnya, irisannya ya. Yaitu irisannya berarti kita dapat tulis D F dikali G ya. Atau juga boleh kita tidak tulis kalinya seperti ini, tidak apa-apa ya. Jadi sama dengan X, di mana X ya tidak sama dengan 2 dan X adalah elemen bilangan real. Jadi seluruh bilangan real kecuali si angka 2 ini. Ya, kecuali angka 2 ini. Jadi seluruhan kecuali angka 2 ya. Kenapa ini? Gitu ya. Balik lagi ya. Pakai penghapus saja. Nah, kecuali di angka 2 ini. Seperti itu ya.
Nah, kemudian selanjutnya adalah pembagian. Nah, pembagian ini dia ada syaratnya, ya. Syaratnya yaitu selain domain fungsi F irisan domain fungsi G, dia juga ada domain irisan ya, irisan himpunan GX X ya, dimana GX-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, contohnya diketahui fx sama dengan 3x dan gx sama dengan x plus 1 ya, tentukan daerah asal dari f per g x. Nah, kalau kita tulis ya, berarti kita di sini fx-nya 3x, berarti dia merupakan domain fungsinya anggota bilangan real. Anggota bilangan real. Nah, kemudian untuk gx-nya ya, yaitu x plus 1 kan. Nah, dia tidak boleh sama dengan 0 syaratnya ya. Nah, tapi sebelum kita taruh syarat, dia itu untuk domain G-nya yaitu sama ya seperti domain fx ya. X dimana x domain bilangan real juga. Nah, kita masukkan syaratnya dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau tidak boleh sama dengan 0 berarti x ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti x ya, x tidak boleh sama dengan negatif 1 ya. Ini disimpan. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. Nah, kita lihat di sini kan untuk yang fx dan gx, untuk yang domain f dan domain g-nya ini kan semuanya bilangan real kecuali yang syaratnya ini tidak boleh sama dengan negatif 1. Kita ibaratkan di sini negatif tak hingga dan di sini adalah tak hingga ya. Dan di sini misalkan kita tuh taruh adalah negatif 1. Nah, untuk yang negatif 1 ini kan tidak boleh. Kita lingkarkan saja ya. Tidak boleh, dan kemudian yang diarsir adalah yang sisa ya, sisa selain yang negatif satunya ini, itu yang ini ya, ini dan ini sampai tak hingga. Nah, dapat kita tulis ya untuk domain F per G ya, per G sama dengan x di mana x ya tidak sama dengan negatif 1 dan x-nya ini adalah elemen bilangan real. Jadi seluruh bilangan real kecuali si negatif 1 tidak boleh masuk ya, karena dia akan membentuk bilangan tak terdefinisi ya, karena si G-nya ini kan dia di bawah ya, ini tidak boleh bilangan tak terdefinisi, tidak boleh 0 ya. Mudah bukan? Bagaimana pembahasan tadi? Easy study kan? Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.